Crook the Devil adalah sebuah film kriminal asal Korea Selatan yang dibintangi oleh Mo Dong-suk, aktor yang berperan sebagai sosok Pilgrim dalam film produksi Marvel Cinematic Universe yakni The Eternal. Berlatar pada tahun 2005, terjadi pembunuhan di kota yang dekat Seonan. Pada dini hari, seorang pria tewas secara misterius dalam keadaan yang mengenaskan. Polisi yang bernama Jung Tae-suk lalu datang ke tempat kejadian perkara atau TKP untuk menginvestigasi kejadian itu, dan di tempat itu ditemukan satu orang tewas dengan luka di sekujur tubuhnya. Dugaan sementara polisi orang itu mati dengan cara ditusuk, di mana terbukti beberapa tubuhnya banyak sekali luka tusukan. Setelah melihat cara pria tersebut tewas, Tae-suk berasumsi jika itu adalah perbuatan yang kerap dilakukan oleh seorang pembunuh berantai. 셋 다 독일범이에요. 이 보령 썬비치 모텔 그리고 어제 Sementara itu, di tempat lain, seorang pemimpin gangster yaitu Ma Dong-suk sedang dalam perjalanan pulang. Secara tiba-tiba, sosok misterius sang pembunuh berantai mencoba untuk membunuhnya. Saat Dong-suk berbalik badan dan tidak ingin memperpanjang masalahnya, secara tiba-tiba pembunuh itu menusuknya dari belakang. Dong-suk, sang ketua gangster, harus berhadapan dengan pembunuh berantai itu yang dia tidak kenal sama sekali. Pertarungan pun sangat sengit di mana Dong-suk tertusuk di beberapa bagian tubuhnya. Namun mudah bagi Dong-suk untuk membuat ucar acir pembunuh tersebut. Meski memiliki badan yang lebih besar, Dong-suk mengalami luka perkelahian yang cukup parah. Hampir di sekujur tubuhnya penuh dengan luka tusukan. Namun sang pembunuh berantai berhasil melarikan diri, dan Dong-suk pun dilarikan ke rumah sakit karena perkelahian tersebut. Saat Dong-suk dirawat untuk proses pemulihan, para anak buahnya mengatakan padanya bahwa kemungkinan serangan tersebut bisa jadi dilakukan oleh geng saingan. Namun Dong-suk tidak mau mengambil kesimpulan secara cepat karena pelakunya bukanlah seorang yang terlatih berkelahi dan ia menyerang dengan sangat ceroboh. Tapi anak buahnya Dong-suk tidak mau ambil pusing, mereka langsung menyerang dengan sangat brutal geng yang dianggap telah melukai ketuanya tersebut, yaitu Dong-suk. Selepas mendengar berita serangan tersebut, Tae-suk mengunjungi Dong-suk di rumah sakit dan memintanya untuk bekerja sama sehingga bisa menemukan pelaku bersama-sama. Ajakan dari Tae-suk ditolak mentah-mentah olehnya. Dong-suk pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk menemukan sang pembunuh tersebut. 상도 아니야. 놈이 아니야. 칼의 이유도 어두워서 잘 못 보긴 했는데 어떻게든. Saat berhasil menemukan barang bukti, Dong-suk mulai berubah pikiran dan memberitahu Tae-suk untuk melakukan kerjasama. Akan tetapi tujuan mereka sebenarnya untuk menemukan sang pelaku berbanding terbalik. Dong-suk sebenarnya ingin membunuhnya untuk balas dendam, sedangkan Tae-suk ingin menangkapnya sebagai syarat dirinya agar bisa promosi jabatan dalam kepolisian. Hari-hari berlalu di mana Dong-suk dan Tae-suk terus bekerja sama untuk mencari pembunuh tersebut. Tae-suk kemudian mengerahkan anak buahnya untuk ikut ke sebuah toko untuk mencari rambut si pembunuh, yang mungkin itu bisa membuat mereka sedikit mudah untuk mencari jejak si pembunuh tersebut. 야, 왼땅에 헤딩 시키는 건 이거 알려진 살인 사건은 내 건인데 분명 초점 맞추는 거 잊지 말고 뭐라도 지역 살인 사건들도 챙기고 몰래 수사. Setelah mendapatkan sejumlah rambut, Tae-suk lalu memberikan ke dokter yang ia kenal, kita sebut saja Mbak Dokter. Tae-suk menyuruh Mbak Dokter untuk menyelidiki rambut itu dengan cara tes DNA. 왜 이래? Di sisi lain, Mbak Dokter juga menyelidiki korban yang baru saja dibunuh oleh pembunuh berantai. Mbak Dokter terheran-heran dengan pembunuh tersebut. Ia heran karena pembunuh itu menyisakan pisau di tubuh si korban, yang mungkin banyak orang pikir itu akan semakin mudah untuk dilacak dengan cara lacak sidik jari yang ada di pisau tersebut. Film beralih di mana Dong-suk dan Tae-suk masih berusaha untuk mencari pembunuh tersebut. Namun aksi keduanya untuk menangkap sang pembunuh berantai tidak semulus yang ia bayangkan. Dalam masa-masa pencariannya, Dong-suk selalu menghadapi tantangan dari geng saingannya. Pertarungan pun sangat sengit. Dong-suk dan Tae-suk harus menghadapi geng saingan yang jumlahnya lebih banyak dari Dong-suk. Namun dengan segala kemampuan dan pengalaman yang lebih, Dong-suk dan Tae-suk berhasil menumbangkan semua anak buahnya Kang. Dan dalam kejadian itu, Kang terbunuh dengan luka tusukan di dadanya. Cerita berlanjut di mana Dong-suk dan Tae-suk sudah mengetahui siapa dalang dalam pembunuhan berantai itu.
Dongsu kemudian mengumpulkan anak buahnya untuk mencari pembunuh tersebut. Anak buah Dongsu kemudian mencari pembunuh itu ke berbagai kota dan terus mencari keberadaannya. Dongsu dan anak buahnya sampai di suatu kota untuk mencari pembunuh itu dengan cara menanyakan foto seseorang yang dianggap Dongsu itulah pembunuhnya. Hari demi hari Dongsu dan anak buahnya terus mencari ke berbagai kota, namun hasilnya belum juga memuaskan. Sampai di suatu hari Dongsu berhasil menemukan pembunuh itu, namun pembunuh itu belum berhasil ditangkapnya. Dongsu dan anak buahnya terus mengejar dan ketika hampir saja ketangkap, ternyata nggak jadi. Pembunuh itu pun berhasil melarikan diri. Kejam mengejar pun terus berlanjut antara Dongsu, Taesuk, dan anak buahnya. Dan sampai di suatu ketika Dongsu berhasil menemukannya di sebuah diskotik malam. Dongsu dengan penuh amarah langsung menghajarnya dengan 2 pukulan saja, langsung membuat pembunuh itu tidak berdaya. Dongsu kemudian membawa pembunuh berantai tersebut ke suatu tempat untuk menginterogasinya, dan ketika Dongsu ingin memenggal kepalanya si pembunuh, dan tiba-tiba Taesuk datang dan menabrak Dongsu yang saat itu hampir saja memutuskan leher si pembunuh. Benar yang saya bilang di awal tadi bahwa maksud Taesuk menabrak Dongsu adalah Taesuk ingin menangkapnya sebagai syarat dirinya agar bisa promisi jabatan dalam kepolisian. Cerita berlanjut di mana pembunuh itu sedang menjalani sidang, dan dalam sidang itu Dongsu datang sebagai saksi yang mungkin saja bisa memberatkan si pembunuh karena si pembunuh beranggapan tidak ada barang bukti dalam saksinya. Sungguh cerdik emang satu orang ini. 정의는 피고인이 우리처럼 칼밥 먹고 사는 사람들이다. 이거 직접 잡아 죽이려고 만든 몽따주. Dan 다lam sidang itu Dongsu bercerita bahwa pisau itulah yang menusuk dirinya. Dongsu kemudian menjelaskan dan pisau itu juga Dongsu melukai pembunuh itu. 그리고 저 새끼 손도 한번 확인해. 어차피 화상도 정의식. Film pun berakhir dengan hukuman mati bagi si pembunuh berantai. 피고인 강경호에게 사형을 선고.